mempelajari ataupun melanjutkan sesi tentang bagaimana membuat soal dengan menggunakan Google Form ya. Seperti biasa, seperti yang lalu, kita buka Chrome-nya terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat bintang titik 9 ini, kita klik, kita cari Drive. Kemudian kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kita lihat yang plus baru, klik. Kemudian cari ya lainnya, sorot Google formulir sampai menemukan formulir kosong. Ya, ini baru kita akan memulai bagaimana membuat soal, katakanlah soal ulangan atau latihan dengan menggunakan formulir, dan tentunya kita akan membuat yang pilihan ganda ya, untuk yang pilihan ganda saja ya, karena ini untuk memudahkan dalam kita memeriksa karena akan mendapatkan hasilnya. Baik, kita tulis dulu judulnya, katakanlah ini penilaian harian. Penilaian harian ya. Kemudian apalagi yang perlu kita perlukan, tentunya kita ingin menentukan nama mereka ya, nama siswa ya. Kita tulis nama siswa ya. Kemudian karena ini wajib, kita klik tanda ini ya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaannya, katakan nama siswa, kemudian kelas ya. Kelas kita tentukan, pilih katakan pilihan ganda, kita kasih opsi misalkan kelasnya kita tentukan kita mengajar 91, klik lagi 92, 93, seterusnya sampai apa kita ajar. Ya, ini juga wajib ya. Udah, saya kira untuk keterangan identitas cukup nama siswa dengan kelas. Nah, selanjutnya kita melanjutkan tentang pertanyaannya. Nah, tahap yang kedua udah penilaian harian ini, nama siswa sudah, kelas sudah. Baik, kita masuk pada intinya, yaitu membuat soal. Kita lihat ada tanda seperti ini untuk menambahkan bagian, atau bisa juga kita melanjutkan tambah seperti ini boleh. Kalau kita membagi dua sesi atau dua bagian, kita tambahkannya ini ya, karena di sini ada pilihan tambah pertanyaan, ada impor pertanyaan, ada tambah judul, deskripsi, tambahkan gambar, dan seterusnya. Ada tambahkan video ya. Nah, kita untuk sederhana aja kita buat pada hari ini, yaitu tambahkan bagiannya ya. Ini bagian yang kedua, yaitu bagian judul. Katakanlah kita kasih kata, pilihlah jawaban yang benar ya. Baik, ini adalah perintahnya. Kita tambahkan satu soal pertama ya. Soal pertama. Nah, soal ini bisa kita ambil dari soal yang kita punya, atau bisa juga kita menggunakan diketik langsung ya. Kalau misalkan kita ada soal yang sudah ada, kita bisa mencari, katakanlah kita punya di Word atau di mana file, kebetulan saya buka ada di Word. Nah, katakan seperti ini. Nah, misalkan saya ingin ngambil soal yang katakanlah ini ya. Ini saya copy aja langsung biasa, copy paste, salin tempel ya, kembali lagi ke tempat tadi ya. Nah, kemudian kita copy. Nah, kita lihat kalau tulisannya belum rapi ini ya. Kalau tulisannya belum rapi, maka kita buat ya. Kita rapikan, ini katakanlah katanya kurang bagus, kita buat luas beda. Nah, jawabannya ini ada pilihan ganda, A-nya di sini ada 40, kita copy 40 meter yang A. Ya, copy saja. Ini jawabannya kita hilangkan, kemudian B-nya itu adalah 25 meter, kita salin aja untuk mudahnya ya. Ini adalah 30 meter, yang keempat adalah 20 meter. Oke, ini kita hilangkan bagian ini. Oke, ini sudah dapat kita satu soal ya. Nah, kemudian kita karena kita ingin membentuk bahwa soal ini adalah sebuah kuis yang memerlukan hasil jawaban, maka kita tuliskan, menjadikan settingan dengan bentuk kuis. Katakan saya tambahkan di sini settingannya atau setelannya. Nah, ini
kita batasi satu tanggapan ya, supaya anak-anaknya satu, begitu juga emailnya kali ya. Kemudian presentasinya ini kita ingin acak atau tidak tergantung. Kalau mau diacak silakan kita klik acak urutan, kalau tidak ya tidak apa-apa, kita tidak usah checklist. Dan ini kita jadikan quiz supaya ada jawabannya, kita klik pindahkan soal ini quiz. Nah sekarang pilihan kita apakah nilai akan segera muncul ketika anak selesai mengerjakan atau tidak ya. Andai kata tidak ya sudah, kita tidak usah kita biarkan dia tanda ini. Tapi kalau emang nanti saja anak, kita checklist pindahkan ya. Nah apakah responden siswa itu dapat nilai atau nilai dapat melihat atau tidak dengan kita. Kalau tidak kita cek, kita hilangkan saja karena biar anak tidak tahu nilainya dulu. Nah kemudian kita simpan ya. Ya, di sini tentunya tergantung dari kita, nanti ini udah kunci jawaban, skornya berapa. Kalau andai kata kita membuat soal ini katakanlah 5, ya, tentunya kita ingin mendapatkan nilai 100, berarti kunci jawabannya, tapi kunci jawaban kita kasih poinnya ini berapa. Katakanlah kita buat karena 5 soal, kita buat 20. Ya. Setelah itu kita klik selesai. Sebelumnya kita kasih jawabannya dulu, sebenarnya ini jawabannya berapa nanti ya. Andai kata kita kasih jawabannya yang benar misalkan 25, kita klik 25 ini. Nah, berarti anak ketika menjawab soal ini bukan yang 25, maka dia salah ya, tidak mendapatkan 20 poin. Nah, setelah ini baru kita buat selesai. Nah, baik. Ya, itulah soal yang sederhana kita buat. Bisa juga kita membuatnya dengan kita ketik langsung ya. Kita ketik langsung boleh. Sambil kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ketik katakanlah ini saya matematika luas, misalkan saya luas segitiga yang alasnya 10 cm dan tinggi katakanlah 6 cm adalah ya, kita pilih karena pilihan ganda. Pertama misalkan kita jawab 60 cm persegi ya. 60 cm persegi. Kemudian kedua misalkan 50 cm persegi, 40 cm persegi, lagi misalkan 30 cm persegi ya. Nah, sudah, lalu jawabannya kita pilih ini kunci jawaban kita kasih. Kunci jawabannya adalah misalkan D ini, kita klik D ya, tidak ada D-nya. Kemudian kita kasih poinnya. Kita poinnya tadi biar sama karena 5 soal rencananya 20. Ya. Baik. Selesai ya. Selanjutnya katakanlah soal yang ketiga. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan soal yang ketiga dengan cara yang lain. Misalkan kita tambahkan soalnya. Nah, kalau tadi adalah kita mengetik atau kita copy, nah kita coba sekarang dengan gambar. Maksudnya dengan gambar kita mempunyai soal yang sudah kita buat dalam bentuk gambar ya. Contohnya seperti ini. Ini ada pertanyaan, di sini ada tanda gambar, ada tulisan gambar, gambar seperti ini, saya kursor ini, kita klik. Kita akan mengcopy gambar. Nah, lalu kita unggah. Kita unggah ya, kita cari ini unggah, kita cari. Nah, di mana kita menyimpan gambar tersebut atau gambar soal tersebut. Misalkan saya ngambil, saya sudah mengcopy ini, misalkan ada katakan ini soal ini saya ambil satu, buka. Kita tunggu. Nah, ini dapat soal yang sudah saya copy, dapatnya seperti ini. Ini soal nomor 3 ya. Nah, tinggal pilihannya karena di sini sudah saya gambar jawabannya sudah ada A, B, C, D, jadi kita tinggal tulis opsinya aja. Kita tulis jawabannya A, kemudian B,
kemudian C, kemudian D, ya. Setelah itu kita kasih skor lagi kunci jawabannya, ya. Kunci jawabannya apa? Ya. Kita gandakan ini poinnya juga kita ganti 20 misalkan. Nah, kemudian setelah itu udah kita dapatkan, katakanlah kita asal aja jawabannya, ya. Dan misalkan kita jawabannya adalah misalkan kita jawabannya adalah C gitu ya, atau kita jawab B lah misalkan, ya. Ya, selesai. Nah, sudah kita buat dapat 3 soal, nanti bisa melanjutkan lagi dengan bentuk soal yang lain. Intinya bahwa kita bisa dengan mengetik langsung, bisa juga dengan mengopi, bisa juga dengan copy gambar, mencari gambarnya. Ya, setelah itu baru nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Ya, ini mungkin judulnya kita ganti, ya, sudah ada penilaian harian. Oke, kalau sudah kita lihat, ya, tinjaunya bagaimana, reviewnya. Ya. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau dirasa kurang rapi, belum ada gambar atau apa, ya, kita bisa temanya kita sesuaikan, kita cari yang seperti yang lalu, pilih gambar. Bisa juga kita pakai gambar yang lain selain ini, ya. Bisa yang lain, ya. Tergantung kalau kita mau upload, ya, unggah foto dengan yang lain silakan saja, ya. Misalkan saya mau unggah, misalkan yang lain, saya cari yang mungkin kita sudah punya gambar, ya, boleh. Karena saya cari gambar yang mungkin bisa, ya, misalkan saya cari gambar, misalkan ulang, saya cari gambar yang, ya, saya ambil ya, saya ambil seperti ini contohnya. Nah, ini sudah, lalu selesai, kita lihat nanti. Ini hanya salah satu opsi aja, bisa dengan, nah, seperti inilah misalnya, ya. Setelah dapat ini sudah selesai, artinya sudah. Kita lihat nanti tinjau kembali barangkali untuk melihat hasilnya kembali. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang untuk yang berikutnya, yang tahap 2-nya ini, artinya yang bagian kedua tidak akan bisa kita lihat kalau kita belum mengisi isian ini, ya. Misalkan ini kita isi dulu, kita ingin melihat, tapi nanti tidak perlu simpan, ya. Kita hanya melihat. Nama siswa kita saja. Ya, misalkan kelas 91, berikutnya kita lihat. Nah, ini yang kita tampilkan tadi, soal yang tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah ini kita tahu bahwa, oh iya, soal yang kita bentuk adalah seperti ini, karena tadi kita tidak mengurutkan, ya, tidak mengurut, ya, artinya tidak diacak, jadi kita hasilnya tetap berurutan jawabannya ini, ya. Baik, itu. Nah, setelah ini baru kita bisa kirim, ya, seperti yang lalu kita bisa kirim, ya, bisa kita kirim seperti lalu, kirim. Nah, kirim, kemudian kita mungkin pakai WA, ya, atau email, terserah. Tapi lebih mudah pakai WA, ya, kirim, kemudian terpendek karena terlalu panjang. Pendek, kita salin, lalu kita kirim ke WA, ya. Setelah itu nanti anak akan bisa mengerjakan atau membuka daripada link yang kita berikan. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk pembuatan soal, ya, dalam Google Form ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.